Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semua sehat-sehat ya? Ya, Ya. amin. Coba lihatkan dirinya dulu, ada nggak teman-temannya yang nggak hadir? Hadir semua, Oke, hadir semua Bu. ya. Sekarang silakan diperhatiin bajunya, dirapiin dulu sebelum mulai pembelajaran. Oke, udah rapi ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan doa. Mbak Risma sebagai ketua kelas bisa pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Jadi siap nggak? Doa mulai. Udah selesai. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Mau belajar IPA. Oke. Bentar ya. Oke, anak-anak semua bisa bangkit berdiri. Kita memulai pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Berkibarlah Benderaku. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Bu. Berkibarlah benderaku, bangsaku jaya di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Oke, jangan dulu ya. Sekarang kita tepuk semangat dulu nih biar semua pada semangat untuk belajar. Mungkin salah satu memimpin nih, mungkin Mbak Sasa bisa mimpin. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Mana bisa duduk ya. Nah, Ibu punya kata-kata motivasi buat hari ini, yaitu belajar itu seperti menanam pohon. Semakin sering kamu merawatnya, semakin besar dan kuat pohonnya. Terus semangat belajar karena setiap usaha kecilmu akan membawa hasil yang luar biasa. Siapa yang di sini suka menanam pohon? Saya, Bu. Oh, Mas Muafa. Nah, semisal menanam pohon, apakah Mas Muafa menyiramnya Iya, Bu. tiap hari atau kadang-kadang? 3 hari sekali, Bu. 3 hari sekali. Satu hari sekali, iya. Nah, ketika kita menanam pohon itu pasti kita akan supaya pohonnya itu cepat tumbuh, cepat besar, itu kita harus setiap hari menyiramnya. Terus pasti juga dikasih pupuk. Nah, begitu juga kita ketika kita belajar, dimana kita itu belajar setiap hari supaya kita memiliki ilmu dan ilmu kita itu semakin bertumbuh seperti pohon itu. Ketika kita menanam dan terus menyiram setiap hari terus memberi pupuk, dia akan bertumbuh semakin besar dan semakin kuat. Oke. Maka dari itu belajar itu jangan bosan-bosan untuk belajar, karena meskipun hal yang kita pelajari itu mungkin sama, tapi setiap hari pasti ada hal yang berbeda yang kita dapatkan. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa di sini di rumahnya ada kulkas? Rata-rata semua pada punya kulkas ya. Menurut teman-teman pintu kulkas sama pintu rumah sama apa enggak? Beda. Bedanya di mana? Kalau pintu rumah itu langsung rapat. Merekat. Kalau Oke. merekat, Bu. Terus? Kalau pintu kulkas itu kayak udah nempel gitu, Bu. Oke. Kayak ada magnetnya. Iya, ada magnetnya. Ada magnetnya. Nah, perbedaannya itu kalau pintu rumah itu biasanya menggunakan kunci. Bisa juga laci atau lemari itu menggunakan kunci. Tetapi untuk pintu kulkas itu tidak menggunakan kunci, tetapi menggunakan magnet. Di pintu kulkas itu ada magnet. Kenapa? Supaya pintu kulkas itu bisa tertutup rapat tanpa ada angin yang masuk. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gaya magnet. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama,
Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video di mana kalian menyimak video tersebut dan dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui media konkret, kalian dapat memecahkan masalah tentang pengaruh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mengkomunikasikan hasil LKPD yang sudah dibuat bersama kelompoknya. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian mengerjakan pretest sebagai asesmen awal kalian. Sebelumnya Ibu akan memberikan kalian lembar jawaban. Jawabannya ditulis ya. Itu. Soal yang pertama, apa itu magnet? Jawabannya ditulis. Sepengetahuan kalian aja kira-kira apa itu magnet. Udah? Oke, soal yang kedua ya. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat magnet ada apa saja menurut kalian, sepengetahuan kalian di kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke, yang ketiga, bayangkan jika di dunia ini itu tidak ada magnet, alat teknologi apa yang tidak bisa kita gunakan? Kira-kira apa? Semisal nggak ada magnet yang mungkin nggak bisa kita gunakan apa? Sudah? Oke, yang keempat dan terakhir, sebutkan dan jelaskan dua jenis bahan yang dapat ditarik oleh magnet dan dua jenis bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudah? Oke, jawabannya bisa dikumpulin ya. Kemudian selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana magnet bisa menarik atau menolak benda tanpa menyentuh benda tersebut? Kira-kira apa? Karena ada bahan tertentu Bahan tertentu yang ada di magnet. Oke. Siapa yang mau baca itu yang ada di depan tentang magnet? Oke, Hana bisa silakan. magnet dapat menarik atau menolak benda karena adanya medan magnet, yaitu area di sekitar magnet yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi benda-benda tertentu seperti besi, baja, atau logam ferromagnetik lainnya. Medan magnet ini bekerja tanpa harus terjadi kontak langsung, sehingga benda dapat tertarik atau terdorong meskipun tidak menyentuh magnet. Nah, jadi magnet itu dapat menarik atau menolak benda karena adanya medan magnet, yaitu area di sekitar magnet yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi benda-benda tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya, ketika tidak ada magnet, contoh bahan atau benda yang tidak dapat digunakannya itu, yang pertama itu ada kompas. Mungkin Mas Muafa bisa membacakan alasan kenapa kompas tidak bisa digunakan. Pertama, prinsip kerja kompas adalah jarum magnet berputar mengikuti meja magnet bumi. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada pintu lemari es. Nah, pintu lemari es itu atau pintu lemari kulkas menggunakan magnet untuk menahan pintu agar tetap tertutup rapat, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Kemudian magnet pada pintu kulkas dan bingkai kulkas itu bekerja dengan cara saling tarik menarik sehingga pintu dapat tertutup dengan rapat dan mencegah udara panas masuk.
Nah, kemudian pengertian magnet. Mungkin Mbak Aulia bisa membacakan yang pertama. Terus saya kurang kelihatan. Oh, kurang kelihatan. Apa kelihatan? Suatu benda yang mampu menarik benda di sekitarnya, magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Nah, jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda di sekitarnya. Nah, magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan juga sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Kemudian gaya magnet sendiri adalah gaya tarik-menarik atau tolak yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat magnet. Biasanya terjadi pada benda logam. Sekarang kalian bisa menyimak video tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling menolong. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Oke, sifat gaya magnet ada 6. Yang pertama yaitu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini yang biru itu adalah kutub selatan, kemudian yang merah ini itu adalah kutub utara. Siapa yang mau maju menggunakan media konkret? Saya Oke, Mbak Bina, silakan. Bentar ya. Kemudian yang kedua memiliki gaya magnet atau tarik. Ini Mbak Bina, coba. Dari semua benda yang ada di sini kira-kira yang bisa ditarik sama magnet yang mana aja? Uang koin kira-kira bisa apa enggak?
Tidak bisa, Tidak Bu. bisa. Pensil? Pensil tidak bisa. Tidak bisa, berarti yang bisa Paku. Terus ini ada peniti sama besi. Oke. Bisa kami. sifat yang kedua yaitu memiliki gaya magnet atau tarik. Kemudian sifat yang ketiga, kutub senama akan kawan menarik. Kutub yang tidak senama atau yang kutub utara dan kutub selatan akan tarik menarik. Contohnya, coba yang biru dengan yang warna biru. Tidak mau menempel, Bu. Tidak bisa. Biru dengan yang merah. Nempel. Begitu juga sebaliknya, merah dengan yang merah, Tidak mau menempel. merah dan biru. Nempel. Nah, jadi salah satu sifat magnet yaitu ketika kutubnya sama, itu tidak bisa saling menarik, tapi saling menolak. Nah, ketika kutubnya itu berbeda antara kutub selatan dan juga kutub utara, itu saling menarik. Kemudian yang kelima, ketika tadi memiliki kutub senama saling tarik menarik. Kemudian yang kelima, menarik benda dari bahan-bahan tertentu seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, ini bisa letakkan magnetnya di bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, makasih Mbak Mia. Ya. Yang mana? Nomor 4 itu yang ini kutub senama tarik menarik. Kemudian yang kelima itu menembus benda tertentu. Nah, sekarang ibu mau membagi kalian membentuk kelompok menjadi dua. Kelompok pertama itu dari Mas Muafa sampai Mbak Hana. Kemudian kelompok dua dari Mbak Risma ke Mbak Aulia. Itu. Kerjakan secara berkelompok ya. Ibu bagi waktu 2 menit. Bisa? Oke, bisa dikerjakan ya. Ada kesulitan apa enggak? Ya, pasti udah paham ya. Sudah selesai? Oke. Yang presentasi kelompok berapa? Satu. Oke. Bentar, Bu. Berapa, Bu? Oke. Sudah? Sudah. Oke, makan maju. Perkenalkan diri dulu ya. Semua atau Bu ini? Ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muafa. Nama saya Cynthia, nama saya Sasa, nama saya Hana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Yang pertama, Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu seperti besi dan baja. Apa fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari? Digunakan untuk berbagai hal, contohnya pada pintu kulkas. kemudian nomor 3, sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan magnet. Yang pertama, menutup pintu kulkas. Yang kedua, menggunakan kompas. Terus soal nomor 4, jelaskan secara singkat proses pembuatan magnet dengan cara menggosokkan magnet, tatap pada benda logam atau memberikan arus listrik pada kawat yang dililit sekitar benda logam tersebut. Kemudian ini ada teka-teki Islam. Yang pertama, meninggalkan. Soal nomor 2, jika didekatkan kutub magnet yang diperlukan saling, jawabannya menarik. Nomor 3, adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, jawabannya adalah logam. Nomor 4, magnet memiliki kemampuan untuk menarik, jawabannya adalah benda. Nomor 5, jika didekatkan kutub magnet yang sama akan saling, jawabannya menolak. Nomor 6, daerah di sekitar magnet, jawabannya adalah medan magnet. Kemudian sekarang yang menurun. Nomor 1, arah daya magnet selalu menuju selatan. Nomor 6, benda yang menarik benda-benda di sekitarnya disebut magnet. Benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya disebut magnet. Nomor 7, penggunaan magnet untuk alat menuju arah mata angin. Kompas. Nomor 8, bentuk magnet yang menyerupai bentuk donat. Cincin. Nomor 9, bentuk magnet yang disimbolkan dengan huruf N. Utara. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, seperti itu kan sekarang materi sebagai penguatan buat kalian. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pengaruh daya magnet dalam kehidupan. Yang pertama ada penerapan magnet. Contohnya seperti tadi, kompas digunakan. Magnet digunakan untuk menunjukkan arah karena dan kompas dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Jadi di kompas itu yang ada magnetnya itu adalah jarumnya, jarum kompas. Kemudian pintu kulkas seperti yang sudah dijelaskan itu menggunakan daya magnet untuk menjaga pintu supaya tetap tertutup. Kemudian ada juga magnet yang digunakan dalam mainan. Beberapa mainan memanfaatkan daya magnet untuk bergerak. Contohnya itu mobil yang menggunakan supaya dia itu bergerak atau jalan itu menggunakan magnet. Jadi misalnya ini mobil mainan, kemudian ini magnet, tidak berarti itu mobilnya gerak mengikuti arah magnet itu. Terus nah, sebelum minggu mengakhiri nih, kan kalian sudah tadi mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Terus kalian juga sudah mempelajari tentang pengaruh daya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, kalau ini dikerjakan secara individu ya. Ya, baik, Bu. Boleh nyontek. Ya, Bu. Jika kawan nyontek, nilainya dikurangi ya. Iya. Banyak yang bisa nyontek ya. Banyak. Itu waktu 5 menit ya. Masa belum? Belum. Oke.
Ya Bu. Ya, oke. Kertasnya diangkat. Oper ke sebelah kiri. Yang ujung nanti ke ujung. Periksa jawaban temennya ya. Ya. Gak boleh curang. Ya Bu. Ya, Bu. Jawaban yang pertama itu A. Mas Muafa bisa membacakan jawabannya A. Soal yang pertama, magnet memiliki dua kutub yang saling berinteraksi. Kedua kutub tersebut yaitu A. Kutub utara dan selatan. Nah, dia jawab satunya A. Benar apa salah? Benar. Oke, kemudian yang kedua B. Benar. Ya, Bu. Benar. Ada yang salah? Tidak. Ya. Oke. Nomor 3 jawabannya B. Ya. Nomor 4 D. Ya. Nomor 5 C. Salah. Salah? Siapa salah? Mau aku salah juga Bu. Kamu mau apa salah? Ya. Oke. Nomor 6 D. Ya. Nomor 7 B. Ya. Nomor 8 A. Ya. Nomor 9 C. Ya. Nomor 10 A. Ya. Oke, dihitung benarnya berapa, salahnya berapa. Mau apa salah satu Bu? Mau Salah salah satu. satu. Ya, salah satu. Ada yang salah lebih dari 3? Tidak. Ada ya. Oke, soalnya dikumpulin dulu. Oke, karena semua cuma ada salah satu yaitu Mas Muafa, maka semuanya memenuhi KKTP. Jadi tidak ada yang remedial. Tapi kalian akan melakukan pengayaan, yaitu kalian di rumah mempelajari untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, karena untuk bab 2 sudah selesai. Jadi pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari bab 3. Jadi bisa dipelajari di rumah dulu ya. Ya, Oke. Oke. Oke, sekarang ibu mau tanya, tadi kita belajar tentang apa aja? Magnet. Kemudian ada apa? Sifat-sifat magnet ada berapa? Ada 5. 6. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu sifat dari magnet? Saya Ya, Mbak Cynthia. memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke. Sekarang ibu tanya, semisal kutubnya itu utara ketemu dengan utara. Tolak. Kalau utara dengan selatan? Oke, berarti kalian udah paham ya? Terus, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang? Yang kalian senangi apa? Mencoba magnet. Coba magnet? Ya. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas bisa pimpin dalam doa. Sudah siap gak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Ya Ibu. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Sampai jumpa.